Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Fatul Widyasari dari D3 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai persediaan barang. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama pengertian persediaan barang, yang kedua metode pencatatannya, yang ketiga menentukan jumlah persediaan, yang keempat pengambilan persediaan secara fisik, yang kelima menentukan pemilikan persediaan. Yang pertama yaitu pengertian persediaan barang. Persediaan barang merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk produksi barang-barang yang akan dijual. Untuk pencatatannya, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu berbeda. Pada perusahaan dagang, persediaan barang dicatat dengan judul persediaan barang. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, persediaan barang ini masing-masing jenis diberi judul atau nama sendiri. Untuk jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur, yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku di sini merupakan barang-barang yang akan menjadi bagian dari produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Bahan baku ini bisa disebut dengan bahan mentah. Yang kedua yaitu barang dalam proses. Merupakan barang-barang yang sedang dikerjakan atau diproses, tetapi pada tanggal neraca barang-barang tadi belum selesai dikerjakan. Untuk dapat dijual masih diperlukan pengerjaan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu produk selesai, yang merupakan barang-barang yang sudah selesai dikerjakan dalam proses produksi dan menunggu saat penjualannya. Yang terakhir yaitu supplies pabrik atau persediaan pabrik, merupakan barang-barang yang mempunyai fungsi melancarkan proses produksi, misalnya oli mesin, bahan pembersih mesin, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu metode pencatatan. Dalam metode pencatatan persediaan barang ini ada 3 macam, yaitu metode fisik, metode perpetual, dan metode average atau rata-rata. Namun pada prakteknya metode pencatatan ini hanya digunakan 2, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Metode fisik ini harga pokok penjualan atau HPP-nya dicatat pada akhir periode akuntansi. Sedangkan untuk metode perpetual ini merupakan perubahan jumlah persediaan diawasi setiap saat dengan cara menyediakan satu kartu persediaan untuk setiap jenis. Rekening yang digunakan dalam metode perpetual ini yaitu sediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Untuk lebih sederhananya, perbedaannya bisa dilihat. Metode fisik ini yang dicari yaitu jumlah persediaan barang akhir barang dagang. Sedangkan untuk metode perpetual yang dicari yaitu harga pokok barang yang dijual. Perbedaannya, sistem persediaan fisik dan sistem sediaan perpetual ini, yang pertama yaitu pemisahan pencatatan untuk pos-pos pembentukan kos barang dijual. Sedangkan di sediaan perpetual ini hanya disediakan satu akun sediaan barang. Nah, yang kedua yaitu pada saat terjadi penjualan, hanya pendapatan penjualan yang dicatat. Sedangkan untuk perpetual, pada saat penjualan, pendapatan dari penjualan dan biaya atau kos barang terjual dicatat sekaligus. Yang ketiga yaitu barang yang keluar sebagai kos barang yang dijual dicatat pada akhir tahun dengan penyesuaian. Sedangkan kos barang terjual dan sediaan akhir secara otomatis terhitung saldonya. Ini di sistem sediaan perpetual. Yang keempat, perlu dilakukan penghitungan fisik barang di gudang untuk menentukan sediaan akhir dan kos barang yang terjual. Sedangkan di sistem persediaan perpetual ini tidak perlu penyesuaian akhir tahun kecuali untuk pencocokan. Lalu yang terakhir, untuk sediaan perpetual perlu kartu sediaan untuk kos barang yang keluar, sedangkan di sistem sediaan fisik tidak diperlukan. Perbedaan pun juga nampak dalam jurnal, seperti yang dilihat di tabel. Untuk saat pembelian, retur pembelian, saat penjualan, dan retur penjualan. Ini
Pencatatannya berbeda. Untuk sistem sediaan fisik, HPP atau harga pokok penjualan ini tidak diperlukan atau tidak dicatat, sedangkan di sistem sediaan perpetual HPP ini dicatat. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah persediaan. Pada umumnya menggunakan dua metode seperti tadi, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Namun jika perusahaan mencatat menggunakan metode perpetual, perusahaan harus menghitung persediaan fisik secara langsung. Alasannya yaitu karena yang pertama untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan perpetual perusahaan, dan yang kedua untuk menentukan persediaan yang hilang untuk bahan baku yang terbuang atau dicuri. Yang keempat yaitu pengambilan persediaan fisik. Yang pertama yaitu perusahaan mengambil persediaan fisik pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, mengambil persediaan ini harus menghitung, menimbang, dan mengukur persediaan secara teliti dan akurat. Yang ketiga, perusahaan melakukan perhitungan pengambilan persediaan saat bisnis sedang tutup atau tidak beroperasi. Ini dikarenakan saat perusahaan melakukan perhitungan saat beroperasi, maka hasilnya tidak akan akurat. Lalu yang terakhir yaitu menentukan kepemilikan persediaan. Di sini saya paparkan untuk barang-barang dalam perjalanan atau good in transit. Dalam barang di perjalanan harus ditentukan hak kepemilikan persediaan barangnya. Nah, dalam menentukan ini ada dua yaitu FOB shipping point dan FOB destination. Yang mana FOB shipping point ini merupakan hak atas barang berpindah pada pembeli saat barang diserahkan pada pihak pengangkut. Pada saat tersebut, penjual mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya, sedangkan pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Yang kedua yaitu FOB destination, yang merupakan hak atas barang saat pembeli sudah menerima barangnya. Di sini penjual mengurangi persediaan barangnya dan mencatat penjualan, sedangkan pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar yang saya paparkan. Untuk FOB shipping point ini, hak atas pembelian barang ini diakui atau didapat saat penjual memberikan barangnya kepada pihak pengangkut. Lalu pihak pengangkut akan mengirimkannya kepada pembeli. Sedangkan untuk FOB destination ini, hak atas barang ini diakui atau berpindah saat pihak pengangkut memberikan barang dari penjual ini kepada pembeli dan pembeli menerimanya secara fisik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.